dari dulu begini, kalau nggak didiskriminasi malah aneh kayaknya. Gitu. Jadi lu kalau keluar pakai makeup dong? Bokap ya pakai peci, makan sapo tahu. Ya ini sarapan gue sapo tahu. Ya cuman itu pilihan. Nggak rajin mati. Mau ngadu ke orang tuanya di Cina. Kalau bisa semua duit gue. Ini buat netizen ya. Anda ini ya. Anda bilang antek aseng, saya sepeser pun nggak dapat dari mereka. Saya cuma terima kataannya, duitnya enggak. Malunya doang, pusingnya doang. Selamat datang di The Breaks. Halo Bang. Halo. Pakai bahasa Indonesia aja Bang. Pakai bahasa Indonesia, karena gua tahu lu pasti nggak bisa pakai bahasa Mandarin. Iya. Julius, tulang punggung The Bricks. Iya. Brickhouse Media. Tulang punggung skoliosis. Jo. Ya. Lo berasa orang Indonesia banget ya? Kalau ini berasa banget sih Bang, harusnya. Harusnya ya? Harusnya berasa banget, karena kan gue lahirnya sebenarnya udah di Indonesia ya Bang. Iya. Tapi lu selama ini tinggal di Indonesia, lu masih berasa ada perbedaan gitu gak antara kelahiran asli Indonesia yang mukanya hitam kayak gua sama yang lu yang sipit, oriental gitu? Kalau berasa mah berasa banget sih Bang. Ada perbedaan pelaku ada lah. Kalau misalkan abang keluar gitu dengan baju adat Indonesia sama gue kayak begini, kira-kira perlakuan orang di luar yang bakal dikatain yang mana gitu kan? Yang bakal dikatain kalau lo pakai jilbab. Iya. Iya kan? Abang pakai jilbab juga dikatain dong Bang. Lo kulisan pakai jilbab tuh dikatain. Apa kita tes berdua pakai jilbab Bang? Siapa yang dikatain Bang? Tapi lo walaupun gue juga merasa bahwa memang semuanya itu yang namanya orang Indonesia asli itu juga gue nggak jelas kayak gimana. Coba lo bilang sekarang kenapa stereotipnya yang dibilang warga keturunan hanya warga keturunan Tiongkok? Soalnya di aturan itu namanya Tiongkok, jadi gue nggak boleh bilang China. Padahal enakan China gitu. Iya. Sebenarnya kalau gue pribadi kan Tiongkok dan Cina sama aja. Sama. Kita cuman kan zaman mungkin ya. Ini yang gue sempet baca-baca dari dulu, kan memang dulu pun dengan sebutan Cina itu buat diskriminasi. Nah, info nih. Zaman dulu itu perlakuan hukum aja itu dibagi 3. Menir-menir Belanda, Timur Asing, sama Bumi Putra. Kenapa dulu sebetulnya keturunan Timur Asing itu sebenarnya justru lebih diutamakan pada saat itu, karena mereka itu nggak dianggap pribumi yang nggak bisa apa-apa, mereka kan bisa berdagang. Justru diskriminasinya itu gue merasanya justru ini gara-gara ulah politik semua, Jul. Pasti kalau ini karena nggak ada, kalau nggak politik apalagi kan. Lu sekarang enak sekarang, dulu lu waktu zamannya Orde Baru emang lu bisa lu masuk universitas negeri, lu bisa jadi. Ya keluarga gue masih merasakan itu. Gue kecil pun masih merasakan. Karena masih umur TK lah masih kena gitu-gitu, kita keluar kalau bisa nggak boleh terlihat tampang gitu. Jadi lu kalau keluar pakai makeup dong? Bokap ya pakai peci. Pakai peci ya? Segitunya. Terus lu dipaksa pasti punya nama Indonesia? Bokap sih. Jadi kalau nggak bisa nikah sama nyokap. Dulu ganti nama kan. Masih bahasa Indonesia? Kalau nggak bisa jadi WNI. WNI gue rasa juga belum tuh. Gak gampang juga dapet. WNI-nya baru diurus setelah pas mau nikah dan ganti nama akhirnya. Berarti kalau dulu gak ganti nama gak kawin ya? Nggak boleh. Berarti kumpul kebo bisa tapi ya? Kali ya. Dulu nggak punya HP sih bocah. Jadi nggak bisa ngelihat itu. Nggak bisa ada Tinder gitu ya. Nah, sekarang walaupun ya secara politis sudah nggak terlalu diskriminasi, lo masih merasakan ada perbedaan-perbedaan nggak dalam kehidupan lo yang nestapa itu? Kalau perbedaan, maksudnya perbedaan dengan orang yang pribumi gitu? Iya. Pasti perlakuan tuh ada lah Bang, seakan-akan tindakan kita semua itu seakan-akan dianggapnya sama orang pribumi untuk kepentingan cari cuan doang ya? Selalu dianggap seperti itu.
Tapi ada nggak dari sisi lo nih, dari sisi lo sebagai, kan gini, pasti teman-teman lo yang keturunan Tiongkok ini kan dianggapnya sebagai orang yang punya duit secara ekonomi bagus. Nah, ada nggak justru saat ini dengan keadaan ekonomi yang bagus, walaupun lo nggak semuanya, tapi memandang orang pribumi juga jadi sebelah mata gitu? Kalau itu kan pasti ada, kalau kita bilangnya oknum juga kan sebenarnya. Ada aja. Cuman yang lebih sedihnya kan, kayak gue lah Bang contohnya. Gue bukan dari orang yang ekonominya seperti rata-rata orang tahu, orang Cina seperti biasa. Itu jatuh triple minoritas Bang. Triple udah minoritas. Udah rasa minoritas, agama minoritas. Kere juga. Kalau kaya. Nggak kaya. Kalau misalnya ini dua aja, salah satunya hilang aja tuh sebenarnya aman. Contoh misalnya, kalau gua rasnya mungkin Chinese, agamanya mayoritas, miskin kaya tidak masalah. Betul. Atau pribumi, agamanya tidak minoritas, miskin kaya bukan masalah. Ini udah, kalau ini triple minority Bang. Kalau misalnya gua kaya aja, gue punya kuasa di negara ini. Nah ini tidak kaya, udah triple minoritas Bang. Dari ras tidak dianggap, suku tidak dianggap, ekonomi tidak dipandang. Jadi menurut lo sebetulnya diskriminasi yang udah ditanamkan bertahun-tahun itu akhirnya juga membuat lo tertekan nggak hidup di Indonesia tercinta ini? Sampai pada akhirnya sih gue udah terbiasa, bukan tertekan lagi, malah udah terbiasa. Jadi bukan sebagai tekanan ya, kayak kira-kira dari lahir di Indonesia, jadi dari dulu begini, kalau nggak didiskriminasi malah aneh kayaknya. Sampai mikir, ini apa nggak di Indonesia? Tapi jadi nggak membuat gara-gara lo merasa didiskriminasi, akhirnya lo hanya bermain yang sama-sama ras lo. Lo main, teman-teman main lo sama-sama ras lo lah gitu. Karena kan sebenarnya ada. Banyak lo sekarang. Karena memang merasa didiskriminasi, mereka juga merasanya secara ekonomi juga kuat kan, mostly kan yang didiskriminasi itu karena harus survive akhirnya jadi kaya juga karena dia nggak punya pilihan lain selain bisnis kan. Kemudian membuat mereka kaya. Nah mereka jadi malas nggak main nama yang dibilangnya pribumi? Sebenarnya yang gue lihat sekarang sih sudah tidak separah dulu ya, Bang. Karena kita mungkin generasi ketiga bilangnya. Biasa kan kalau gue generasi ketiga tuh kayak kakek nenek gue yang generasi pertama yang baru pindah dari sana. Satu kapal ya? Satu kapal bini gue ya? Iya, mungkin. Rata-rata kan yang generasi pertama kakek nenek tuh ngerasain mereka punya doktrin jangan bergaul dengan pribumi. Mungkin itu mereka ngerasa diskriminasi di situ. Turun ke orang tua kita yang generasi kedua yang masih ada dengan doktrin orang tua dan dia mungkin ngelihat sendiri. Nah kita generasi ketiga yang rata-rata lahir pure darah. Bahkan gue nggak pernah ke Cina Bang. Tapi lo doyan makanan Cina? Harus doyan karena makannya itu. Oh gitu ya? Karena ya biasa resep dari nenek kan turun ke orang tua ya itu makanan rumah lah, Chinese food itu buat gue terbiasa hampir tiap hari bumbunya yang nyokap masak kayak Chinese food restoran aja, jadi lo kalau ke jalan-jalan udah malas juga lo makan Chinese food? Malas beneran malas, rada bosan kayak orang makan Chinese food makan sapo tahu, ya ini sarapan gue sapo tahu. Ya ini sarapan. Gue baru denger sih orang makan sapo tahu buat sarapan tuh baru lo. Ya karena ya adanya itu di rumah nyokap masaknya itu ya. Ya udah jadi ya sarapannya itu, kalau nggak habis jadi makan malam juga. Iya. Nah terus lu sama orang tua lu mesti nikah sama yang satu ras juga nggak? Kebetulan enggak, tapi keluarga ya. Keluarga besar rata-rata megangnya kayak gitu. Kalau gue pribadi enggak. Dan dibolehkan sama orang tua lo? Gue udah ngomong sih siapapun, nggak tahu deep down ya. Gue soalnya kalau orang tua rada gini sih Bang. Ada yang mau sama lu aja syukur gitu. Enggak, gue bilang kalau nyokap tuh gue bukan izin, cuman kasih tahu aja. Aku mau nikah sama siapa aja ya. Nggak usah dijawab, cuma ngasih tahu. Jadi nggak tahu deep down-nya dia setuju apa nggak. Tapi kayaknya sih nggak apa-apa. Kalau dari sisi lo, kan temen-temen lo juga banyak yang memang pribumi, yang keturunan Arab gitu kan, banyak kan.
Nah, kalau lu main ke rumah mereka, sama apa yang lu dapetin di rumah, kerasa perbedaannya nggak? Mungkin beda ya. Apa yang paling beda yang menurut lu? Sopan santun yang pasti. Iya. Kalau di rumah, ini kayaknya di rumah temen-temen gue tuh dengan orang tuanya pada sopan banget. Apa gue yang kurang ajar? Gue aja kan yang kurang ajar. Gue rasa juga gitu sih. Bisa jadi lo yang kurang ajar ya. Kan ada beberapa doktrin, bahkan gue pernah ketemu yang, kan gue juga kerja sebagai pengacara bang, yang kebetulan ketemu klien yang orang Cina juga, ternyata keluarga dia masih harus ini banget sopan. Sama mertua, sama apa segala macem. Ternyata keluarga gue nggak gitu, nggak separah itu adatnya. Tapi ada nggak pesan-pesan khusus yang orang tua lo doktrin ke lo pada saat lo mulai beranjak dewasa ya, walaupun pertumbuhan tinggi badan lo nggak dewasa? Iya. Libido dong. Libido tinggi. Nggak dewasa, ada nggak pesan-pesan yang memang dibilang bahwa yuk minoritas, jangan begini, jangan begitu, hati-hati bermain dengan pribumi, atau you mesti sukses, kalau enggak you udah minoritas secara ras, agama, harus kaya gitu, ada nggak? Nggak pernah yang spesifik kayak gitu ya, cuman kalau diambil garis besarnya sebisa mungkin mandiri, nggak nyusahin orang, nggak ngerugiin orang, tapi tapi nggak ketergantungan siapapun. Kalau bisa mandiri itu dalam hal finansial lah. Iya. Diajarin nggak kalau memang untuk berbisnis itu harus nomor satu itu kepercayaan. Karena setahu gua kebanyakan dari masyarakat keturunan ini ya karena tadi dari secara politik itu dia didiskriminasi, akhirnya mereka punya komunitas sendiri yang saling membantu supaya komunitasnya itu bisa survive. Iya. Lebih kayak nepotisme gitu loh ya. Iya, nepotisme. Karena gue dengar juga kan kalau misalnya yang dari warga keturunan itu kasarnya kalau mau minjem duit aja cukup di selembar kertas. Tapi sekali lu bohong, kelar. Kepercayaannya. Kepercayaan dan lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau kita kan biasa pakai orang yang kenal lah. Iya. Iya. Paling itu juga penting gitu. Sama rajin biasanya. Iya, rajin. Soal rajin itu emang udah di darah atau emang udah pendidikan orang tuanya? Banyak nggak sih yang keturunan malas juga, banyak nggak sih? Ada bang. Kalau yang malas mah ada, cuman mungkin stigmanya ya. Orang Cina tuh rajin segala macam. Ya karena datang ke sini sebagai pendatang bang, nggak punya tanah, nggak punya apa. Nggak rajin mati. Iya. Cuman itu pilihan. Nggak rajin mati. Mau ngadu ke orang tuanya di Cina. Kalau nggak, mungkin dari kecil ngelihat orang tuanya begitu, gue harus kayak gitu, turun lagi ke anaknya gitu. Ya sekarang gue cari perumpamaan nih, kalau misalnya kayak di luar negeri, kayak di Amerika gitu kan, kulit putih itu kan lebih superior. Iya. Yang kulit hitam walaupun sekaya apapun dianggap sebelah mata. Nah, kalau di sini kan yang mayoritas itu justru merasa kalian yang pendatang itu kan seakan-akan merasa lebih yang punya negara ini gitu kan. Iya. Pernah nggak ada perlakuan kayak gitu dari yang lu dengerin dari? Ya, kalau dari apalagi zaman sekarang ya bang. Di sosmed kan selalu ada dengan kata jargon antek aseng segala. Iya. Itu membuat terganggu juga nggak lo? Gua sih sangat terganggu. Karena gini sih, ini buat netizen ya. Anda ini ya. Anda bilang antek aseng, saya sepeser pun nggak dapat dari mereka. Saya cuma terima kataannya, duitnya enggak. Malunya doang, pusingnya doang. Malunya dapat, diskriminasinya dapat, uangnya nggak dapat gua bang. Jadi buat apa? Mereka tuh kasih uang-uangnya yang kalian bilang antek asengnya ke temen-temennya, bukan ke gua doang. Gua nggak dapet apa-apa, malunya doang. Jadi yang lo rasain justru yang mayoritas itu lebih memandang sebelah mata dari yang minoritas ya, bukan minoritas memandang sebelah mata mayoritas. Salah satunya gitu, kayak misalkan menyebut antek aseng. Iya. Dengan tujuan kan, yang lu tuju siapa? Ibaratnya kalau ada salah satu instansi yang orang di instansi yang bobrok kan nggak bisa ngatain instansinya. Yeah. Sama halnya kalau ada orang keturunan Tionghoa yang ngehe, ibaratnya masa semua orang Tionghoa dibilang ngehe? Iya, tapi lo menganggap bahwa yang namanya pribumi maupun pendatang
itu sebetulnya sama kan. Kita kan punya satu kasta yang sama kan. Jadi yang lo rasakan adalah bahwa lo suka dipandang kasta kedua oleh orang mayoritas atau enggak? Di kasta bawah. Kasta bawah lo merasa gitu ya? Karena gimana, dari ras kita dikatain, dari agama dikatain. Iya. Apalagi kalau nggak kaya. Iya. Kalau nggak kaya lebih-lebih lagi. Tapi nggak berpower. Iya. Jadi memang satu-satunya andalan pendatang itu karena mereka merasa disudutkan, akhirnya mau nggak mau mesti kaya supaya punya power. Mungkin itu kenapa beberapa orang Cina terlihat gila uang, bersikeras untuk. Karena ya itu benar ya, jadi double minoritas lo ya. Triple minoritas ya. Triple minoritas. Iya, Cuman kalau kaya, double minoritasnya udah nggak kehitung langsung. Tapi kan lu sebagai keturunan juga nggak pernah merasa, walaupun banyak teman-teman lo atau misalnya yang memang satu golongan sama lo kaya raya, itu kan nggak pernah merasa kalau lo yang punya negara ini kan sebetulnya kan. Itu sebetulnya hanya satu kondisi yang dibuat untuk kepentingan politik aja kan sebetulnya. Iya. Orang rata-rata kok yang kaya, kita kerja untuk swasta bukan negara. Kita kerja untuk bisnis sendiri, mau politik, mau siapapun, pemimpinnya, apapun agama, segala macam, kita maunya kaya. Kan itu, banyaknya itu seperti itu. Belum ada kan kayaknya orang keturunan yang nyalonin bahkan mau jadi presiden. Ada, tapi udah di-tackle dulu. Iya, oke. Ya, kepotong dengan isu-itunya juga. Iya. Baru mau gocek setengah lapangan udah di-tackle. Iya. Belum lewat garis tengah. baru nyerang dari belakang udah di-tackle. Tapi Jo, lu mau nggak punya bini yang memang hitam, bukan keturunan China? Lu selera lu lebih kemana? Lu lebih ke Chinese juga atau ke pribumi? Gua nggak senang sih istilah pribumi ini, gua nggak senang. Masalahnya yang namanya pendatang itu bukan China aja. Iya. Kan? Makanya gua juga kadang itu guanya sendiri pun gitu. Ada ya? Karena kita ya mungkin kita di dunia hukum belajar itu-itunya juga kan. Jadi gue juga rada ganjel gitu dibilang. Kayak ada lah satu orang kan misalnya saya pribumi, dia aja sendiri keturunan. Ya bukan keturunan China memang. Tapi keturunan misalnya. Nah, kalau kayak gitu mereka bilang gitu seakan-akan valid, Bang. Kita yang orang ini. Saya pribumi. Nggak valid, Bang. Padahal sebenarnya pribumi juga, mungkin gua juga masih ada keturunan China-nya kan, nggak tahu juga. Mungkin, makanya gua yang pure lah. Pure 100% dari sana, tapi ngaku pribumi. Gua kan nggak pernah ke Cina nih, Bang. Gede di Jakarta, lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Mungkin di Cinanya, lu nggak Cina, lu orang Indo. Iya betul. Jadi di China-nya pun mungkin gua minoritas. Jadi ya gua setuju sama lu ya. Sebenarnya kita juga semuanya kan orang Indonesia kan. Lu juga ngerasa nggak lu lebih Indonesia dari orang Indonesia dong sebetulnya. Patriotisme lu sampai sejauh mana sih, Jul? Walaupun lu begini tampakannya, lu pakai Cheongsam aja, lu udah kayak master kungfu gitu kan, dengan kumis kayak gitu, rambut kayak gitu. Lu se-Indonesia apa sih? Nggak tahu deh, nih orang yang nilai aja sih Indonesianya apa. Tapi gue cuman berusaha nggak merusak negara aja. Gue cuman berusaha ini, Bang, nggak merusak negara ini aja. Mungkin menjaga kesatuannya dengan cara gue. Gitu, sebatas itu aja. Nggak mau bermasalah dengan ras apapun. Gitu aja. Gue nggak mau bilang gue Cina, lu apa. Dengan gitu aja udah. Ya gue orang Indonesia, lu orang Indonesia, that's it, that's all. Iya, padahal sebenarnya juga cuma gara-gara mata lo sipit aja. Sebenarnya semua budaya lo juga udah budaya Indonesia. Lo doyan pecel lele juga. Iya. Ya kan? Lo mungkin kalau ke Beijing lo jadi pecel lele juga kali. Mungkin. Iya kan? Cuma memang ya itu dia, emang ini warisan dari politik zaman dulu lah, terutama Orde Baru lah. Kalau menurut gua memang itu sengaja dipisahin. Kalau meluntur sih udah meluntur sih. Nggak separah dulu. Cuman ya kita kan cuman mau taunya sampai generasi keberapa itu nggak ada. Dan sekarang lagi berusaha diangkat-angkat lagi nih. Iya, makanya kan muncul lagi. Apa akan tetap ada atau akan makin meluntur? Gue sempat ngerasa melunturnya, cuman kok arahnya balik ke generasi satu lagi. Kita kayak baru pendatang baru lagi. Oh, lu jadi arahnya jadi mau dibikin seakan-akan lu benar-benar sekat ya. Pokoknya gue jadi kayak nenek gue lagi gitu, Bang. Datang ke sini sebagai orang yang panik, yang takut. Iya. Gue nih masih yang nggak berani, kalau cewek-ceweknya nggak berani dandan gitu kalau keluar ya. Bingung juga. Nah, tapi kalau cewek-ceweknya lain hal nih, Bang. Gimana? Kadang cewek Cina tuh lebih privilege. Kalau mau dibilang
gue jadi quartet minority, udah cowok lagi. Cina, ente mau agamanya apa, mukanya kayak gimana, miskin kaya, kalau cakep juga tetap aja laku. Iya, dan mungkin banyak juga yang mayoritas ini juga suka nonton bokep-bokep oriental gitu kan. Makanya. Jadi milih cewek Cina tuh laku banget, Bang. Kadang yang ngelihat perkara putih aja gitu. Oh ya. Padahal dalam hati gue, kok mukanya Iya. Tapi perkara putih aja bisa gitu banget. Tapi bukannya kebalik ya, yang hitam, yang kulitnya coklat kayak gua justru suka sama yang cewek China. Yang lo justru suka sama pribumi nggak ya? Kalau gue pribadi sih ada aja yang gue suka, Bang, cewek pribumi. Tapi tipe lo lah cewek pribumi? Gue pribadi sih nggak ada tipe ya. Jadi nggak, sebenarnya pribumi pun nggak masalah gue ya. Pribumi nggak masalah ya? Tapi gue sih setuju sih memang. Memang kalau keturunan itu ya itu privilege-nya naik. Ya kan, privilege-nya naik. Tapi kalau dari teman-teman lo yang cewek-cewek dari keturunan Tiongkok itu, ya orang Indonesia ya keturunan ya, cewek-cewewek itu banyak yang suka pribumi juga sekarang ya? Sekarang sudah mulai banyak. Emang katanya lebih gede sih. Lebih gede, lebih kuat. Katanya ya, gue kan nggak pernah ngeliat itu pribumi juga, siapa yang mau jadi contoh. Lo nggak pernah lihat Van lo? Ngapain? Ngapain? Pertanyaannya. Nah, terus kalau lo nanti kawin, lo masih ini nggak? Masih pakai adat yang ada tepai? Jadi dulu kan kalau keturunan kan kalau mau kawin itu yang muda harus ngasih teh, dia yang mau kawin harus kasih teh ke yang tua gitu, ada nggak? Tepai namanya. Iya, tepai. Kalau keluarga besar ya masih. Kalau gue sendiri nggak tahu nanti ya. Atau ya, kalau gue masih, gue berusaha untuk tidak ada begituan, tapi nggak tahu kan nanti keluarga besar. Tapi dari keluarga gue masih. Nah, lo itu kalau dari darah lo itu kan lo keturunan Tiongkok. Kalau dari kelahiran lo suka apa sih sebenarnya? Apa ya, kalau orang Cina yang ke Jakarta tuh suka Betawi berarti. Bisa ya, kalau dianggap Betawi pun nggak masalah juga ya. Nggak problem. Iya. Ya memang sekarang akhirnya jadi stereotip juga ya. Maksudnya gue juga aneh sih sebenarnya, cuma di beda warna kulit tapi banyak hal-hal yang memang nggak bisa ditinggalin yang turun temurun gitu. Ya contoh kebiasaan gitu. Gue ngerasanya kalau kayak sama kawin sama keturunan, lu bisa bisnis sama istri lu. Karena duit dia. Tapi kan kalau dari yang katanya orang asli Indonesia kan, kalau bisnis sama istri nggak bisa, suami istri nggak bisa ya, karena merasa duit bersama gitu kan. Nah, lu menyikapinya gimana sih? Lu gimana sih rasanya tuh? Apa lu memang seperti itu juga tanpa lu sadari, atau memang itu ada doktrin atau ada ajaran? Ya memang duit lo, duit gue gitu. Kalau gue bingung juga ya, gue berpandangan soalnya kalau bisa semua duit gue. Duit istri, duit gue. Enggak itu. Kenapa orang bilang orang Cina pelit? Lo pelit gak? Gue tuh sebenarnya kalau gue mau self proclaim, gue sangat tidak pelit, Bang. Iya. Cuma butuh, jadinya harus pelit. Oh iya, pelit karena kebutuhan. Karena kalau udah punya, kasih ya pasti ya. Ini duit segini, gue udah dapet apa yang gue mau. Buat siapa lagi kalau nggak orang yang butuh kan? Iya. Semua manusia juga gitu sih kayaknya. Jadi nggak semua Cina pelit, nggak semua Cina kaya gitu ya. Jadi itu semua cuman stereotip aja ya. Jadi banyak gara-gara ya itu gua punya kesimpulan sendiri sebenarnya Jo. Itu semuanya sebenarnya dibuat gara-gara politik aja sebetulnya. Iya. Gue yakin itu karena gue pernah ngeliat yang, gue ngambil contoh yang Cina aja ya, dengan beberapa temen gue yang pelit-pelit banget ada, yang royal banget juga banyak. Jadi yang bego banyak, yang pintar banyak, yang miskin keterlaluan miskin ada, yang kaya makin kaya juga ada. Jadi nggak ada stereotip. Yang nggak bisa bisnis pun ada, Bang. Iya. Iya, jadi nggak semua jago bisnis. Ya berarti kita semua orang Indonesia sebenarnya. Sebenarnya. Jadi gimana nih kita supaya kedepannya kita nggak ada sekat-sekat ini nih? Kalau lu gimana? Kalau dari gua, kan gua kayak mayoritas, gua maksudnya lu mau diskriminasi kayak mau diapain bodo amat, gua nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nah, lu pengennya gimana? Dari pendidikan aja kali ya Bang nyerangnya ya. Dari next generasi. Kalau generasi atas kita lebih gampang ditunggu mati Bang dibanding diubah pola pikirnya. Iya. Ya udah tunggu mereka ini, maaf ya.
kayaknya nggak nonton juga yang tua ya. Ya, mati dulu lah, ntar kita bangun negara ini lebih dari awal ya. Dari ulang lagi dari pendidikan. Gue pun ngerasa, gue jujur dapet ini dari kelas sosiologi mungkin zaman SMP waktu belajar tentang rasisme, bla bla bla, etnosentris, bla bla bla. Dari situ juga belajar apakah setiap dikasih misalkan apa itu rasisme, apakah gue begitu, gue ngaca dulu. Guanya dulu gitu, gue nggak bilang gue korban rasis atau apa, tapi guanya apa gue sudah tidak melakukan tindakan ini, gitu dulu aja sih. Dari pendidikan dulu deh. Ya memang jangan sampai nanti sekatnya malah tambah jauh ya, juga misalnya orang yang memang didiskriminasi akhirnya jadi tambah sombong karena mereka kan punya duit gitu kan, sementara yang mayoritas itu merasa tertekan atau takut, akhirnya ya jurang-jurang itu sebenarnya kalau kita yang berantem yang diuntungkan ya penguasa juga, bukan penguasa kita baik, oposisi juga. Oke. Jatuhkan gue. Aduh, nyerempet bang, biar viral bang. Iya nggak bener lah, gue bilang ini kan sebenarnya apa politik ini kan yang gue dari awal itu kan sebenarnya cuma satu masalahnya, cuma buat berkuasa aja. Coba berkuasa aja. Untuk salah satu ngejatuhin apa? Iya, nanti yang karena apa dari golongan lo ini pinter dagang, duitnya banyak, sengaja digencet supaya dia cari duit yang banyak, nanti begitu duitnya banyak dipalak lagi. Ini kalau menurut perspektif pribadi gue aja nih bang ya, mungkin salah, tapi gue ngelihatnya gini sih, mungkin kita manusia memang terlahir pecundang kayaknya, jadi harus berkelompok, nggak bisa individu, tapi itu yang membuat kita survive. Jadi, tapi punya rasa saat golongan tertentu sudah kuat, pengen ngalahin golongan tertentu. Padahal kalau nggak dikalahin pun nggak apa-apa nih golongan sebenarnya. Lu pun damai-damai, tapi pengen nunjukin gue tuh di atasnya ini. Karena pengen nunjukin sesuatu, gue menang atas hal ini. Tapi kenapa sekatnya hanya dari warna kulit, dari agama? Kenapa sekatnya nggak negara? Karena, nah itu dia, menurut gua itu juga anehnya. Iya kan, aneh kan? Anehnya gitu, karena probabilitas menangnya gede. Kan yang gue bilang kembali ke tadi, mungkin kita pecundang. Kita cuma berani ngalahin yang udah pasti kita menang. Itu aja, karena dia nih dikit. Coba deh bang, kalau orang pribumi misalkan perangin orang keturunan Tionghoa di Indonesia, ya mati pasti keturunan, udah pasti menang kok. Dia berani mungkin nindasnya adalah yang dikit, karena pasti menang. Kenapa nggak berani nindas orang Cina aslinya? Keluar Anda dari planet bumi. Gitu. Pasti kalah. Orang Cina tuh ramai banget. Orang Cina kencing, Jakarta banjir. Kencing bareng aja di laut. Naik air laut 5 cm kali. Semua orang Cina kencing bareng. Jadi yang mayoritas jangan sombong, yang minoritas juga jangan memandang. Ya kuat mental lah. Kuat mental tuh lebih penting. Oke, sebetulnya gue udah ngerti sih, gitu. Gue juga sama bini gue juga sebenarnya nggak ngerasa dia Cina, gue hitam gitu ya, nggak dia keturunan gue hitam. Ya kita berubah tanya kayak laki-laki atau perempuan aja, ya punya anak ya anak kita gitu, bukan keturunan ini keturunan itu ya. Ya jadi memang gue mudah-mudahan bapak-bapak yang di sana jangan menggunakan warna kulit atau apapun itu namanya untuk kepentingan politik ya, karena kita satu Indonesia. Indonesia. Oke, walaupun nggak pernah menang tapi Indonesia. Gua dipotong darah gue merah, cuy. Orang Indo apa? Bukan Liverpool red kan? Wow. Merseyside kan blue. Alif, Merseyside blue. Oke, nanti gue pikir-pikir dulu deh. Kalau mau kawin lagi sama yang keturunan atau enggak. Thank you. See you in the next in the breaks. Salah. Terima kasih. Kamsia.